Selamat siang semuanya. Saya panggilnya apa ya? Ini kebanyakan peserta mahasiswa, mahasiswi. Iya, Dara. Iya, betul Bu. Kebanyakan ada mahasiswa, ada juga yang udah fresh graduates nih, udah siap mencari pekerjaan. Juang Oke. sukses, Kak. Ya, masih muda-muda ya. Muda-muda calon penerus bangsa Indonesia. Oke, hari ini kita santai aja. Saya akan coba bawakan materi dengan menggunakan banyak contoh ya, supaya kita lebih gampang memvisualisasikan apa yang dimaksud. Teori kita pada judul kita pada pagi hari ini sebetulnya fokus terhadap brand ya. Bagaimana kita membangun brand ya, brand yang begitu banyak ada di tengah-tengah kita dan dikonsumsi oleh seluruh orang gitu ya. Nah, bagaimana kita membuilding brand yang baik, impactful di tengah dunia yang berubah begitu cepat ya. Tiap hari pun saya juga masih belajar nih ya, karena industri berubah, konsumer berubah, cara marketing dan promosi itu pasti tentunya harus mengikuti. Perkenalan sedikit mengenai saya, ya tadi sudah disebut oleh Dara. Nama saya adalah Feni, nama lengkapnya Feni Herawati. Kalian bisa panggil Feni. Dan hari ini saya bergabung di Kalbe Consumer Health. Jadi mungkin kalau bagi yang sudah pernah dengar Kalbe, ya Kalbe adalah perusahaan farmasi yang besar. Kita punya banyak SBU. Nah, tugas saya di Consumer Health Division, di mana Consumer Health Division prioritas bisnis utamanya adalah memasarkan produk-produk obat dan kesehatan yang bisa dibeli oleh masyarakat tanpa menggunakan resep dokter. Saya tidak akan berpanjang-panjang mengenai who am I, tetapi silakan bagi kalian yang pengen mengenal saya lebih jauh bisa reach me out through LinkedIn ya. LinkedIn saya addressnya sama dengan nama lengkap saya. Oke. Sedikit mengenai Kalbe Consumer Health ya, ini tadi sudah saya sebut sedikit sepintas ya, bahwa Kalbe Consumer Health itu adalah satu unit di PT Kalbe Pharma di mana kami spesialisasi di self medication product. Artinya adalah produk-produk obat dan kesehatan yang bisa dibeli bebas tanpa menggunakan resep dokter. Dan hari ini posisi kita adalah di nomor 1, ya. Jadi KB Consumer Health ini sebagai pemain nomor 1 di dunia OTC, ya. Karena di dunia OTC ini cukup banyak pemainnya. Mungkin Anda kenal ada Tempo yang membawa brand Bodrex, ya, atau Soho yang membawa brand Kurkuma dan sebagainya. Dan kita hari ini bisa di posisi puncak, tentunya atas usaha kerja dari karyawan kami semua, dan juga tidak dipungkiri ini berkat juga karena kita punya brand-brand yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia dan dunia, dan sebagian besar dari brand kami menduduki market leadership position ya, either number 1 atau at least top 3 ya. Dan selain dipasarkan di Indonesia, kami juga beroperasi di international market ya, di international market, khususnya di pasar Asia, Southeast Asia, dan Afrika. Purpose kita adalah providing trusted healthcare for a more meaningful life. Kenapa saya cerita mengenai purpose? Karena nanti juga dijelaskan juga nanti di sesi brand ya, bahwa purpose itu penting ya, penting untuk kenapa kita ada ya. Kita harus punya certain goal, certain mission yang mau kita achieve. Itu akan sangat membantu kita dalam membentuk strategi kita. Kita punya clarity apa sih yang kita mau lakukan dan segala macam, selama kita punya purpose yang jelas. Tentunya sama juga ya dengan kalian semua yang masih muda ya, terutama masih muda ya. Penting sekali bagi kita sebagai manusia untuk punya purpose. Apa sih yang kita ingin capai dalam misalnya 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, sehingga hidup kita bisa lebih terplan dengan
dengan baik ya, dan yang kita cita-citakan bisa kita raih ya. Dan kita hari ini memang di KB Consumer Health kita sangat menitik beratkan untuk innovation ya, innovation karena hanya dengan innovation sebuah bisnis atau sebuah perusahaan bisa bertumbuh dengan lebih baik dibandingkan kompetitornya. Hari ini mungkin ini cukup jelas tidak ya? Saya kebetulan pakai seragam ya, seragam KCH ya, seragam KCH ya. Ini sneak preview buat kalian semua ya, karena ini seragam baru kita yang kita akan luncurkan di tahun 2022 ya, seragam karyawan, di mana seragam ini merefleksikan misi dari perusahaan kita ya. Kalau Kak merepresent, Dea bisa tolong dibantu pointer ya, pakai laser pointer Dea ya. Jadi Kak untuk merepresent visi dan misi kita ya, bahwa kita ingin providing best in class and easy to access healthcare solution ya. That's why we exist, that's why kita ada untuk consumer dan para stakeholders kita ya. Ini merupakan merepresentasikan our goal untuk mensupport sustainable development goals ya. Kalau Anda sering membaca dari United Nations sudah mencanangkan 17 SDG goals ya, yang patut menjadi perhatian para pemimpin yang ada di seluruh dunia ya. Dan kami sebagai unit perusahaan yang kecil tentunya kita ingin memberikan kontribusi dan partisipasi aktif terhadap kelangsungan dunia. Dan ini kita lakukan dari berbagai macam proyek, salah satunya adalah proyek Saka Green Movement. Ya, bagaimana kita sebagai perusahaan, sebagai warga dunia yang baik bisa berpartisipasi aktif untuk membawa dunia ke area yang lebih baik. Ya, kalau we talk a lot of time about global warming, ya, dan itu hal nyata yang kita hadapi sehari-hari. Kami sebagai perusahaan ingin berpartisipasi aktif supaya mencegah global warming itu terjadi lebih parah ya. Dan last but not least, H ini melambangkan kita sebagai perusahaan, kita future ready ya. We live not for today ya, tapi we live for the future. Dan di dalam ini sudah dicanangkan beberapa misi dan program utama, yaitu untuk pemanfaatan atau akselerasi innovation dan digitalisasi di dalam KLB Consumer Health. Ya, sedikit itu di peta kalian bisa melihat ada beberapa brand name ya. Mungkin sebagian Anda sekalian sudah kenal, pernah dengar. Ada juga mungkin yang menjadi konsumen dari produk-produk ini. Yang sudah menjadi konsumen, saya ucapkan banyak terima kasih atas kepercayaannya terhadap produk-produk KB Consumer Health. Yang belum menjadi konsumen kami, boleh dicoba ya, the next time Anda membutuhkan produk-produk atau obat-obatan untuk membantu kalau Anda mengalami satu masalah kesehatan tertentu. Oke. Anda mungkin bertanya-tanya ya, kok hari ini pakai slide-nya warnanya ungu gitu ya? Kok ungu gitu? Ya karena kalau kita biasanya kalau melihat sebuah presentasi, terutama presentation yang sifatnya business presentation ya, kebanyakan perusahaan akan menggunakan warna-warna standar korporasi, warna-warna yang aman ya, putih, biru ya. Cuman hari ini saya pengen berbeda ya, karena selaras banget dengan topik hari ini mengenai brand. Kenapa? Karena hari ini misalnya kalau saya mengatasnamakan pribadi sebagai seorang Feni, saya ingin dikenalnya sebagai apa ya? Dan ungu ini sebetulnya cukup tepat ya menggambari seorang sosok Feni Herawati ya, di mana ungu kalau banyak membaca arti dari warna ya, sebetulnya ungu itu kan adalah kombinasi dari warna biru dan warna merah ya. Dan biru itu artinya calm ya, tetapi on the other side merah itu menggambarkan fire or energy. Nah, ini kalau di mix menjadi satu ya, ini menjadi sebuah ungu yang tentunya mencitrakan pesan yang berbeda. Dalam hal ini
mengenai unik, ya, uniqueness, mengenai creativity, ya, dan itulah saya. That's why saya lama bekerja di dunia brand, di dunia marketing, karena di dunia marketing ini memang membutuhkan creativity yang luar biasa dan juga membutuhkan uniqueness supaya kita bisa stand out from the crowd, ya, supaya kita tidak sama dengan yang lain gitu. Itulah sebuah brand, ya. Nanti itu kita bahas lebih lanjut, ya, nanti di sesi utama kita pada hari ini. Ya. Nah, sebelum saya mulai, saya ingin bertanya dulu, ya, sebelum nanti kalian nanya balik ke saya. Saya pengen tanya, ini jam 1 biasanya habis makan siang ngantuk, ya. Biasa minum kopi, ya, biasa minum kopi lah. Kalau mahasiswa, mahasiswi, first jobber, even ya orang-orang yang kerja lainnya, ini kopi ini sudah menjadi salah satu kebutuhan utama lagi, ya, buat kita. Nah, kalau saya tanya, ya, dari kalian, kopi apa yang diminum hari ini? Yang sebelah kiri dengan logo itu, ya, atau yang sebelah kanan yang tanpa logo? Ada yang mau jawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Kalau saya, Bu, lebih memilih kopi yang tanpa logo dikarenakan menyesuaikan budget saya, Bu. Tapi apabila kemungkinan saya dapat pekerjaan yang bagus dan finansial saya cukup untuk membeli kopi untuk sehari-hari, saya pasti lebih pilih yang Starbucks, Bu. Udah ada brand. Oke, good. Ada lagi yang mau jawab? Satu peserta lagi kali ya? Tuh ada yang raise hand. Silakan Indah, sudah raise hand, silakan boleh langsung di-unmute. Baik, kalau saya memilih yang sudah ada mereknya, karena di merek tersebut saya sudah dapatkan cukup informasi mengenai bahan yang digunakan, saya juga berkesempatan menikmati fasilitas lain seperti tempat yang cozy yang bisa saya pakai untuk saya bekerja dan membaca dan lebih produktif. Bukan berarti yang tanpa merek nggak bagus, cuman saya sudah lebih percaya dengan yang mereknya sudah saya kenal. Oke, thank you, Indah, ya. Oke, jadi kalau dari dua gambar ini saya khusus melabelkan, ya, yang sebelah kiri memang kopi dengan merek atau brand, ya, yang sebelah kanan tentunya produk, ya. Mungkin pertanyaan kedua, ya, di zaman pandemi, ya, itu kita lihat, ya, kebiasaan orang Indonesia untuk minum vitamin itu meningkat drastis, ya, yang dari tadinya mungkin sebelum pandemi, ya, minum vitaminnya kadang-kadang kalau inget atau kalau ada uang gitu, ya. Nah, di saat pandemi ini meningkat drastis sampai semua itu pergi ke apotek, ke toko obat cari vitamin, ya, yang nggak pernah minum atau nggak pernah menyisihkan uang atau dana untuk membeli vitamin, tiba-tiba belinya borong gitu, ya. Dan mungkin pertanyaan dari saya adalah kalian tentunya mungkin juga sudah mengkonsumsi vitamin, ya. Walaupun kalian masih di rumah, mungkin kebanyakan hari ini lebih banyak WFH atau school from home, tapi tetap tidak melupakan vitamin. Nah, apa yang menjadi vitamin harian Anda? Yang sebelah kiri, ya, vitamin C, atau yang sebelah kanan, Sonsi? Udah ada nih, Faiz, silakan Faiz mau menjawab. Iya Kak, izin menjawab. Kalau dari saya sendiri itu pertanyaannya hampir sama yang sebelumnya sih Kak, yang ada logonya juga ada labelnya. Karena keamanannya juga sudah terjamin kayak gitu sih Kak. Kalau yang sebelah kiri itu kan kita kan belum tahu itu ininya merek apa gitu kan, belum tahu kandungannya seperti apa gitu Kak. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang terakhir dari saya. Ini kesempatan terakhir, ya, untuk dapatkan tadi merchandise Proma dengan Never to Lavis, ya. Nah, ini saya pengen tanya nih, penampilan keren, ya kan? Kalian semua nih, terutama di anak-anak muda, penampilan keren itu kan wajib, ya. Itu bahasa wajib lah gitu. Mau di rumah, mau pergi, harus keren gitu, ya. Karena sering sekali, ya, tidak bisa dipungkiri, ya. Di zaman sekarang ini sering, ya, kita itu dicap dari
penampilan dulu ya. Dilihat dulu booknya dulu, book covernya seperti apa, walaupun sebetulnya saya nggak terlalu setuju ya, karena a lot of times setelah kita mengenal orang itu mungkin yang kita tahu akan berbeda dari first impression, tapi itulah society kita gitu ya. Nah, mungkin pertanyaan terakhir dari sesi siang ini adalah sepatu apa yang biasa kalian pakai ya. Mau yang kiri dengan logo tertentu atau yang sebelah kanan yang tanpa apapun? Saya boleh menjawab, Bu? Saya boleh jawab. Boleh, silakan. Oke, saya, Bu. Kalau menurut saya sih, kalau menurut dari segi fashionnya itu, saya lebih memilih yang ada mereknya gitu, Bu. Karena kalau kita lihat pun, barang fashion yang udah ada mereknya itu berarti terjamin kualitasnya gitu. Nah, kalau yang ada mereknya, bukan kita nggak bilang dia nggak berkualitas, namun untuk sebuah fashion itu, mungkin kalau untuk ada brand itu udah terjamin kualitasnya. Tapi kalau jadi memang nggak ada brand itu belum diakui sama khalayak bahwasanya itu bagus gitu. Itu menurut saya, Bu. Ya, terima kasih. Ya, jadi nanti tolong dari panitia mungkin bisa dibantu ya untuk ini logistiknya mengenai tadi yang menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut ya. Oke, jadi dari jawaban-jawaban kalian saya rasa bisa disimpulkan bahwa rata-rata mayoritas lebih prefer untuk mengkonsumsi, membeli atau memakai sesuatu yang ada mereknya. Ya, karena satu dan lain hal, terutama tadi sudah ada yang menyebut yang benar sekali ya, kebanyakan kalau relate dengan brand atau ada mereknya biasanya ada certain kualitas ya yang nempel dengan brand tersebut ya, atau ada certain guaranteed promise ya yang nempel gitu ya. Kalau saya pakai Nike misalnya, saya merasa saya akan begini, beda loh, rasanya lebih enak loh menggunakan sepatu bermerek yang ada lambang shoes-nya dibandingkan sepatu yang mungkin tidak ada mereknya. Ya, jadi itu benar sekali. That's why itu the power of brand. That's why kenapa brand itu penting. Ya, jadi pada siang hari ini kita akan talk about apa sih bedanya brand dan produk, kenapa membangun sebuah brand itu penting ya, dan yang lebih penting lagi juga bagaimana membangun brand ya, karena di dunia ini kan tidak, misalnya di dunia sepatu brand itu tidak hanya satu Nike ya, tapi ada lagi yang lain-lain, banyak sekali kan, ada Adidas itu juga branded, ada Puma itu juga branded, atau ada lagi apa, Asics misalnya itu juga branded. Jadi yang punya brand itu juga banyak gitu ya, tidak hanya satu. That's why kenapa, bagaimana sih tips and tricksnya, apa sih yang diperlukan untuk membangun sebuah brand di tengah lautan brand yang ada di pasaran. Oke, next. Nah, saya mulai dulu ya dengan apa sih brand dan apa sih itu produk ya. Next dia, brand itu ya, kalau kita lihat definisi brand ya, adalah a name, sebuah nama, sebuah term, panggilan ya, design ya, desain itu apa ya, desain lah ya, simbol atau logo atau identitas lain ya yang bisa menjadi penanda dari sebuah produk atau sebuah service yang ditawarkan oleh seorang penjual atau seorang manufacturer yang berbeda dibandingkan yang ditawarkan oleh penjual yang lain atau manufacturing yang lain ya. Jadi ini definisinya brand dan harus nempel ya, ada namanya, ada desainnya, ada logo-logo, dan saya sering mengilustrasikan terutama ke tim saya ya, bahwa saya sering mengibaratkan brand itu sebagai orang ya.
Dan orang itu kan kompleks ya, dan tidak ada yang identik ya. Pasti orang yang satu dengan orang yang lain ada ciri khas yang khusus. Even though itu anak kembar ya, pasti ada pembedanya. Ya, makanya ketika memanage sebuah brand itu sangat kompleks ya. Kita tidak hanya melihat dari permukaannya doang, dari luarnya aja, tapi kita harus bisa mendalami sampai ke dalam-dalamnya. Misalnya kita sering ya di KB kita itu kita bisa diskusi setengah hari misalnya gitu ya, hanya untuk merit sebuah keputusan misalnya. Oh, materi ini saya pakai warnanya warna apa ya misalnya. Saya pakai desainnya desain yang bagaimana ya. Itu we spend hours gitu ya. Kelihatannya simple ya. Oh ya, jadinya cuma begitu. Tapi di belakang hasil itu banyak proses-proses ya yang kita lalui untuk bisa mencapai ke sesuatu. Karena kita harus make sure, terutama tim yang bekerja di brand itu mereka harus bisa merangkaikan all the dots yang bertebaran di mana-mana dan mengconnecting dots ini menjadi sebuah satu orkestrasi ya yang menjadi sesuatu bentuk yang baik gitu. Itulah brand ya. Next. Nah, ini tadi juga sudah disebut brand itu isinya apa sih? Ya, isinya ya tadi promise ya, bahwa oke, kalau saya beli sebuah Nike, saya percaya karena Nike itu menawarkan bla 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 misalnya. Dia juga menawarkan wants, keinginan ya. Saya kalau menggunakan Nike saya pengennya apa gitu. Dan ini yang lebih dalam lagi menawarkan emotion ya. Sering ya mungkin kalian dengar misalnya yang mungkin contoh yang agak ekstrim di dunia tas gitu ya. Kenapa sih orang mau bayar tas harganya misalnya 100 juta, padahal ya tas kan cuma isinya bawa barang gitu kan. Dibandingkan dia juga bisa beli tas yang equally bagus ya dengan harga misalnya 5 juta. Atau mobil misalnya. Saya naik mobil Xenia atau naik Avanza, compare to saya naik Mercedes-Benz, kan sama ya, sama-sama membawa saya ke tujuan yang sama gitu ya. Kalau saya mau pergi ke misalnya Pasar Kramat Jati gitu ya, atau Senayan City misalnya gitu ya, ya sama-sama saya naik Avanza maupun saya naik Mercedes-Benz sama aja, saya tentu tetap sampai ke situ gitu. Nah, tapi di dalam itu banyak hal emosi yang terkait ya. Kalau saya naik Avanza, this is feelingnya kayak gini. Kalau saya naik Mercedes-Benz, ya feelingnya beda ya. Nah, itulah betapa kompleksnya brand karena dia isinya tuh berbagai macam hal yang terkait dengan emosi. Dan kita sebagai orang itu we are actually human being. We have emotion ya. Dan beda kalau hari ini kita robot ya. Tapi kan kita bukan robot. Kita tidak terprogram seperti robot. Kita punya a lot of feelings, emotion itu yang akhirnya menentukan why I should choose this brand or why should I choose that particular brand. Ya, itu brand. Nah, kalau produk apa sih? Ya. Nah, produk itu adalah ya by definition ya adalah object or system available for consumer use. Ya, pokoknya ini ada satu barang bisa dipakai ya. Tetap bisa meeting the needs, tetap bisa memenuhi kebutuhan konsumer gitu. Kayak tadi contoh di awal ya, Starbucks dengan unbranded kopi ya sama-sama bikin nggak ngantuk, sama-sama enak gitu ya. Tetapi saya pakai produk yang unbranded kopi itu ya oke lah kalau duit saya lagi tipis misalnya, kalau lagi akhir bulan tabungan saya udah tinggal sedikit ya, hanya cukup untuk makan sehari sekali gitu ya, saya milihnya kopi unbranded. Tapi kalau saya punya uang lebih sedikit, wah saya prefer Starbucks
Ya, padahal mungkin harga Starbucks, ya, harga Starbucks dengan harga kopi unbranded tersebut bisa jadi nilainya, harga yang kita bayar bisa jadi 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Ya. Jadi jelas ya perbedaan antara brand dengan produk. Nah, sekarang apa sih yang kenapa membangun Oke. Terus ada juga bagaimana kita mendifferentiate, membedakan ya antara brand dengan produk. Ya, boleh dikeluarkan dia. Ya. Jadi tadi uniqueness. Kalau produk itu gampang di-copy. Ya, gampang sekali. Kalau namanya kopi susu, siapapun bisa bikin kopi susu. Baik kopi susu rumahan, baik kopi susu mungkin yang di warung sebelah, ya, atau kopi susu yang tadi seperti di branded coffee shop, ya, siapapun bisalah bikin kopi susu, ya. Tetapi ketika brand, kita cerita brand, ya tadi di awal saya sebut punya identity yang tidak bisa di-copy, ya. Identitas yang nempel dengan Starbucks Coffee, ya, mungkin berbeda dengan identitas yang nempel dengan kopi kenangan misalnya. Ya, walaupun sama-sama pergi ke situ minumnya kopi susu gitu ya, tapi is totally beda. Jadi brand itu menawarkan sebuah identitas yang unik yang tidak bisa di-copy. Ya. Next dia. Ya, brand itu yang menciptakan sebetulnya konsumer. Produk yang menciptakan adalah manufacturing, pabrik. Ya. Mungkin sekalian sering baca ya bahwa misalnya nih Nike atau Adidas, dia tidak punya pabrik di mana-mana untuk memproduksi Nike atau Adidas. Ya, nggak punya. Ya. Tetapi orang juga nggak peduli ya. Nike sama Adidas siapa sih yang bikin, PT-nya siapa sih? Ternyata PT-nya di Karawang misalnya gitu ya. Tapi orang nggak peduli. Orang yang tahu, oh pokoknya saya belinya Adidas gitu. Ya, tapi kalau produk ya itu tadi yang bikin itu pabrik. Ya, mungkin pabrik yang sama yang menciptakan unbranded shoes tadi, bisa juga dia pabrik yang sama yang menciptakan Adidas tadi. Gitu, ya. Tetapi orang tetap ada bedanya. Misalnya keluar dari pabrikan yang sama, gitu ya. Tapi mungkin kalau yang unbranded orang nggak mau bayar harga tertentu. Tapi kalau Adidas, wah, apalagi yang limited edition, wow, belinya harus ngantri, ya. Itu. Next, can it be replaced? Ya, kalau produk bisa, ya. Saya hari ini pakai misalnya misalnya handphone gitu ya, handphone yang spesifikasinya wah kameranya segini gigabyte misalnya, kapasitasnya segini, dadadadar segala macam features yang ada. Besok orang keluarin handphone yang sama dengan feature yang sama gampang, bisa gitu. Tetapi tidak semua orang ya bisa menciptakan misalnya merek tertentu Samsung atau iPhone, ya tidak ada yang bisa menggantikan, ya. Jadi ketika kita punya sebuah solid brand, ya itu tidak bisa tergantikan. Atau misalnya di dunia kalbe, ya kita punya Promah, for example. Kalau kalian pergi ke toko obat atau apotik, mungkin ya yang banyak obat mah juga, ya bukan Promah saja gitu. Tetapi ada certain promise atau guaranteed quality tadi yang nempel dengan Promah yang mungkin tidak dimiliki oleh brand lain atau produk yang lain sehingga tidak bisa tergantikan elemen-elemen atau promise-promise yang dijanjikan oleh sebuah Promah. Ya, next, apa yang dilakukan? Produk biasanya ya dia pasti ada certain fungsi yang di-deliver oleh produk tersebut. Dia memberikan, kalau kita sering bahasanya functional benefit, ya benefit secara fungsinya itu apa. Tetapi kalau brand biasanya yang ditawarkan value, yang ditawarkan 1 derajat lebih tinggi, yaitu emotional
benefit yang tadi ilustrasi saya di awal. Saya pakai Mercedes-Benz, ada certain emotional benefit yang ter-attach dengan ketika saya menggunakan sebuah brand semewah seperti Mercedes-Benz. Ya. Next, appearance. Ya, appearance ini maksudnya ada fitur-fitur yang nempel. Ya, kalau produk ini bisa yang sifatnya tangible dan sifatnya intangible. Kalau brand itu intangible. Kadang susah ya. Nanti di belakang saya ada satu slide juga yang mendukung ini. Misalnya sebuah perusahaan seperti manufaktur seperti Coca-Cola gitu ya. Coca-Cola kalau kita hitung-hitung ini mungkin ada ya murid-murid atau yang bekerja di dunia accounting, finance. Kalau dihitung-hitung ya pabriknya, kantornya, aset-asetnya yang lain dihitung misalnya amount-nya sekian gitu. Tapi ketika udah ngomongin Coca-Cola as a brand, nilainya bisa 10 kali lipat ya, lebih tinggi. Itu yang dimaksud dengan intangible ya. Next. Last but not least, time horizon, produk a lot of time cepat hilang ya. Cepat hilang kalau tidak terus-terusan digenjot gitu ya, di-push ke konsumer. Tetapi kalau brand, kalau itu di-manage dengan baik dan brand itu hidup dan bertumbuh mengikuti tren pasar, mengikuti tren konsumer, ya biasanya brand itu lasting cukup lama. Ya, tadi di awal saya bilang kayak Proma, bisa 50 tahun hidupnya. Atau banyak sekali brand-brand yang lain ya di dunia yang hidupnya mungkin kalau kita dengar cerita-ceritanya, oh ya brand ini diintroduce dari tahun 1800 sekian, dari tahun 1900 sekian. Jadi brand itu hidupnya lebih panjang biasanya ya dibandingkan produk. Oke, next. Nah, kenapa building brand itu is important? Sorry, nanti dari Dara bisa dikasih timekeeping ya, supaya saya dikasih note aja biar tahu. Iya, baik Bu. Oke. Nah, kenapa building brand is important? Ya, boleh lanjut? Ya, tadi ya bolak-balik kita cerita uniqueness, diferensiasi, penting sekali ya, supaya kita berbeda, kita stand out from the crowd. Itu yang membedakan misalnya produk satu dengan produk yang lain, membedakan brand satu dengan brand yang lain. Sama-sama sepatu gitu ya, tetapi mungkin kalau kita balik lagi contoh Nike atau Adidas, mereka punya komunitas yang berbeda, mereka punya target market yang berbeda gitu, sasarannya berbeda ya. Next. Nah, ini diferensiasi ini dibikin dari apa? Ya, diferensiasi ini bisa datang dari 3 hal, ya, yaitu relevan, bagaimana brand kita ini menawarkan sesuatu yang memang saya banget, relevan banget, gue banget nih gitu, brand ini gitu. Jadi walaupun sama-sama sepatu, mungkin ada fansnya Nike, orang Nike begitu fanatiknya dia tidak mau berpindah ke Adidas dan vice versa. Ya, karena itu sangat gue banget gitu ya. Atau juga tadi ya misalnya diferensiasi itu bisa dibikin dari tadi bukti ya, ngomongannya bukan kaleng-kaleng gitu. Ketika sebuah Nike offering lifestyle for example, dia offering performance for example, ya dia membuktikan ya lewat produknya, lewat desainnya dan segala macam yang keluar dari pabriknya itu, ya janjinya dibuktikan. Jadi nggak kaleng-kaleng, ya. Kalau kayak soal Proma atau misalnya obat sakit kepala deh, misalnya, oh saya obat sakit kepala X, misalnya siapa ya, Procol gitu ya. Saya memberikan janji minum Procol bisa sembuh flu-nya, ya dalam waktu 1 hari. Misalnya, ya itu harus dibuktikan, ya. Jadi sebuah brand itu tidak cukup ya, tidak cukup kita beriklan gitu ya, tapi effort dan usaha di belakang untuk merealisasikan janji kita itu tentunya harus dibuktikan supaya tadi ada trust level
yang terjadi dari konsumer ya. Dari kalian kan tadi selalu membicarakan, oh ya saya kalau ini saya lebih percaya gitu. Saya yakin dengan ini ya, itu yang tadi maksudnya, tidak kaleng-kaleng ya. Dan last but not least, diferensiasi ini bisa juga terdiri dari authenticity ya. Apa sih yang dimaksud dengan authenticity? Ini yang bisa orang tuh benar-benar nyambung gitu ya dengan apa yang diomongin sama brandnya. Next, Dea. Contoh misalnya, sorry, Oke. Jadi sebetulnya saya ada satu slide tuh yang ngomongin ini. Authenticity itu misalnya kalau kita ngomong body shop. Ya. Beda ya. Orang yang beli body shop, orang tahu otentik. Nah, ini ya, otentik. Ya. Body shop dikenal sebagai produk atau brand kosmetik yang sangat empowering woman atau anak perempuan. Dia juga punya filosofi against animal testing, for example. Dan nggak banyak ya, nggak banyak kosmetik brand yang secara open, ya, secara open konsisten ngomongin itu, gitu. Jadi untuk komunitas yang memang pencinta, misalnya no animal testing, ya ini merasa wah, body shop ini cocok nih buat gua gitu ya. Appeal nih buat gua, otentik banget nih karena nggak ada brand yang lain yang mungkin yang bicara dengan itu ya. Itu ya. Jadi perlu differentiator ya. Next. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah dengan kita menciptakan brand ya. Itu untuk perusahaan, untuk sebuah bisnis itu akan membawa bisnis tersebut ke profit level yang lebih tinggi dan tidak hanya lebih tinggi saja yang important ya, tetapi sustainable ya. Zaman sekarang perusahaan itu kan banyak sekali perusahaan yang ada di Indonesia maupun di dunia ya. Tujuan utama perusahaan itu biasanya harusnya long term. Ya, kalau saya sebagai pendiri perusahaan tentunya maunya ya ini bisnis berkelanjutan. Tidak hanya hidup hari ini atau 3 tahun saya tutup gitu ya kan, enggak gitu. Pengennya punya itu sustainable profit ya. Dan ini harus biasanya kita measuring ourselves against competition, against industri juga ya. Nah, contoh nyata dari ini, boleh next dia yang tadi saya singgung ya mengenai sebuah brand itu mengenai apa tuh namanya value dari brand ya. Kalau Anda hari ini buka ya, kalau Anda hari ini buka Coca-Cola Financial Report ya, itu gampang sekali diakses karena itu perusahaan publik ya dan global pula ya. Jadi kalau Anda lihat hitung-hitung itu ya asetnya dia itu di total in total mungkin sekitar 24 billion US dollar ya. Tetapi kalau misalnya hari ini Coca-Cola mau dijual as perusahaan, dia tidak akan jual dengan angka 24,3 billion US dollar tadi ya. Dia akan jual dengan harga mungkin sekitar segini karena market capitalization-nya sekitar 240-an ya. Saya udah di warning, waktunya udah tinggal sedikit ya. Saya coba speed up. Next ya, Dea. Oke, nah sebetulnya ya banyak sih challenge ya yang kita hadapi ketika building sebuah brand ya. Kenapa? Karena orang semakin mengerti brand, semakin banyak orang yang membuat brand ya. Dan challenge-nya banyak. Misalnya di dunia gula gitu ya, banyak sekali substitute produk. Ya ada branded gula namanya Gulaku, tapi Anda bisa pergi ya ke Indomaret atau ke toko-toko, kalian ketemuin house brand. Ya Indomaret juga punya mereknya sendiri gula gitu. Dengan harga yang mungkin lebih murah misalnya gitu ya. Next. Atau tadi yang kopi ya. Yang kopi juga tadi nggak cuma Starbucks tapi banyak sekali ya brand-brand kopi yang beredaran di masyarakat gitu. Jadi semakin susah ya untuk mendevelop sebuah brand. Next. Selain ada substitute yang produk yang begitu banyak ya, sekarang untuk reach out ke consumer
we talk to consumer itu makin susah ya. Kalau zaman dulu mungkin 10 tahun yang lalu kita cukup buka marketer itu cukup punya duit taruh di TV itu sudah menjangkau seluruh Indonesia ya, Sabang sampai Merauke ya. Tapi hari ini nggak cukup ya. Ketika kita nonton TV, TV-nya nyala, handphone kita juga main, laptop kita juga main, dan sebagainya gitu ya. Jadi makin susah kita reach out ke consumer karena consumer begitu punya banyak jaringan channel komunikasi ya. Next. Udah reach out-nya makin susah, konsumernya juga makin kritis, makin pemilih gitu ya. Makin makin kritis ya. Kalau mungkin dulu ya baca mau beli obat, mau beli vitamin, orang nggak baca gitu ya. Oh ini Proma isinya apa sih gitu ya. Orang nggak Google gitu ya. Misalnya, oh itu Proma isinya apa. Tapi sekarang orang itu karena makin kritis, pengen makin tahu, makin selektif, wah semua tuh makin dicari-cari gitu ya. Jadi memang makin susah gitu ya. That's why ya companies itu pouring a lot of investment, a lot of money untuk make sure ya brandnya itu bisa tetap berkibar, tetap menjadi pilihan konsumer. Tapi tidak hanya investment ya, tetapi the people behind the brand itu juga critical ya. Orang-orang yang bisa bekerja di brand, terutama brand-brand yang legendaris itu harus makin kreatif, makin sharp, makin segala macam lah, skillnya makin dibutuhkan, skill yang berbeda hari ini dibandingkan misalnya mungkin 10 tahun yang lalu. Ya. Next. Ya, tadi itu saya sudah paparkan mengenai challenge ya. Challenge-nya banyak, tetapi itu bukan sesuatu hal yang impossible ya. Itu tetap bisa dijalankan. Buktinya misalnya hari ini misalnya kita cerita perusahaan saya misalnya gitu ya. Proma brand yang sudah 50 tahun pun hari ini kita tetap bisa menjadi pemimpin. Hari ini growth level kita masih bisa di atas kompetitor gitu ya. Kenapa? Ya ini ya tips and triknya ya. Bagi Anda yang mungkin nanti tertarik di bidang brand management, saya rasa ini ilmu ini banyak dipraktekin ya di Kalbe ya, dan ini yang menjadi pembeda buat kami, dan ini yang menjadi faktor utama kenapa hari ini Kalbe itu masih tetap menjadi market leader ya di dunia atau industri obat-obat OTC. Ya, silakan Dea. Ya, yang pertama yang penting adalah defining your strong purpose and mission. Sama seperti tadi di awal saya bicara. Saya hari ini misalnya punya goal in my life X. Atau Kalbe Consumer Health, kenapa saya X? Karena saya punya purpose. Ya, tidak hanya di level individu atau di level perusahaan, tetapi di level brand pun kita harus punya. Tujuannya memang ujungnya pasti jualan. Ya, pasti pengen konsumer pakai produk kita. Tapi hari ini tidak cukup untuk membuat sebuah brand itu lasting. Ya, jadi sebuah brand kalau mau makin kuat, dia harus punya strong purpose and mission. Ya, mungkin kita ambil salah satu contoh Proma ya. Dari sebuah hanya obat mah, ya kita bisa offering purpose yang jauh lebih luas lagi, gitu ya. Kalau di sini dilihat judulnya kan Proma Liberates Your Life, dan ini terlihat dari salah satu campaign kita di tahun ini. Silakan Dea. Hidup kita sekarang ini adalah hasil dari beribu-ribu kebetulan, kesempatan, dan pilihan yang akhirnya diambil. Seperti hari itu, di sebuah pesta bersama teman-teman baru, ketika saya bertemu dengan suami saya. Hai, Daniel. Sebetulnya pagi itu, saya lagi kambuh mahnya. Hampir saja nggak jadi pergi. Tapi saya ingat saya minum Proma. Lalu beberapa saat kemudian, sakit mahnya reda. Saya sering bertanya, apa yang terjadi?
terjadi kalau saja hari itu saya tidak datang? Mungkin kita berdua akan berakhir dengan orang-orang lain. Tapi yang pasti, saya nggak pernah kebayang bagaimana hidup saya jika bukan dia yang jadi suami saya. Waktu itu saya baru mulai jadi arsitek. Dapat kesempatan untuk ikutan pitch salah satu proyek yang cukup besar lah ya. Dan satu-satunya ide bagus saya muncul persis di malam sebelum presentasi. Celakanya, mah saya kambuh. Sakit banget. Tapi saya ingat, setelah saya minum Proma, beberapa saat kemudian, kembungnya reda. Walau presentasinya lancar, tapi ya jujur saya nggak nyangka bahwa saya yang akhirnya menang. Satu proyek itu yang mengantarkan saya ke proyek berikutnya, dan berikutnya, dan berikutnya, sampai sekarang. Kalau malam itu saya menyerah, dan saya mundur dari presentasi saya, entah ada di mana saya sekarang. Hari itu tuh perut aku nggak enak banget. Mah aku lagi kambuh, jadi rasanya pengen baringan aja di rumah. Tapi setelah minum Proma, sakit mah aku tuh mereda. Dan akhirnya aku tetap pergi ke ulang tahun Eyang. Senang juga bisa ketemu, bisa ngobrol. Karena aku kan kuliah di kota lain, jadi aku tuh jarang ketemu sama Eyang. Terus aku kaget juga, hari itu Eyang kasih aku kalung punyanya Eyang Putri. Dia bilang kalung itu bawa keberuntungan buat Eyang Putri. Jadi dia juga mau supaya hidup aku tuh terus beruntung. Sebulan setelahnya, Eyang meninggal. Aku nggak kebayang sih kalau hari itu aku nggak datang, aku pasti nyesel banget sampai hari ini. Memang, sakit mah sering terlihat sepele. Tapi yang diambilnya itu bukan hanya kesehatan kita atau kemampuan kita untuk beraktivitas. Tapi seringkali yang diambilnya justru kesempatan-kesempatan kita untuk bisa sampai di saat-saat penting di kehidupan kita. Ya, jadi bisa aja kita memilih bilang, oh ya Proma kalau sakit mah minumlah Proma karena Proma terbuat dari dadat. Ya, itu biasa ya khas iklan obat. Tapi kita tidak memilih itu karena memang Proma itu kita punya mission yang jauh lebih besar, tidak hanya mengatasi sakit mah gitu ya, tetapi memberikan opportunity, membebaskan orang supaya bisa mendapatkan opportunity yang ada di hidup mereka. Nah itu ya, jadi penting sekali untuk punya sebuah strong purpose dan mission. Next, kita skip aja yang ini dia karena keterbatasan waktu ya. Nah yang kedua ya, faktor kedua yang penting ya, bahwa sebuah brand itu untuk identify, clear targeting. Kita harus jelas, kita mau sasarnya kemana. Ya, kayak misalnya di sini dunia sampo ya. Kalau Anda pergi ke shelf sebuah supermarket, wow, itu panjang lebar gitu ya. Begitu banyak sampo yang ada sehingga bingung ya milihnya yang mana gitu ya. Tetapi sebuah perusahaan seperti Unilever sangat smart. Ya, di satu Unilever aja mungkin dia punya 4 sampai 5 brand shampoo, ya. Kalau dibilang cuma sampo, ya sampo sebagai produk ya cuma cuci rambut ya, bersihin kulit kepala gitu. Tetapi mereka dengan clear targeting, dia tahu, oh ketika saya punya sampo ini, saya mau sasarin konsumer yang ini. Ketika saya mendevelop sebuah sampo ini, saya mau menyasar yang ini. Jadi itu penting sekali ya untuk punya clear targeting supaya
kita tepat sasaran intinya, ya. Next ya. Juga keep innovating. Itu penting sekali, apalagi kalau kita pengen punyanya brand tuh yang hidup ya puluhan tahun, ratusan tahun ya, karena tadi zaman berubah, konsumer berubah, kebutuhan, keinginannya itu berubah. Ya, dan itu selalu harus dekat gitu ya dengan konsumer ya. Misalnya kita lihat contoh KitKat ya, kalau bagi yang pernah ke Jepang kalian bisa lihat ya, KitKat di Jepang itu banyak sekali variannya, hal-hal yang mungkin tidak bisa ditemukan di KitKat di dunia yang lain ya. Kenapa ya? Karena Japanese consumer itu unik ya, mereka punya kebutuhan yang beda gitu ya. Oke, next. Ya, itu kalau kita ngomong KitKat di Jepang ya, tapi di Indonesia tidak kalah ya. Kalau kita lihat Indomie, mereka bagus sekali inovasinya. Dari yang hanya standar, oh ya, mie rasa ayam bawang, mie goreng, sekarang mereka banyak sekali ya, mie rasa ayam geprek, mie apa, ya itu inovasi. Itu cara mereka untuk menumbuhkan brand dan membuat orang konsumer stay di brand mereka. Ya, next. Bonding with consumer language ya, kita perlu banget bicara yang tepat dengan cara yang tepat, ke konsumer yang tepat dengan cara yang tepat. Istilahnya kayak dokter gitu ya. Jangan sakitnya A, kasih obatnya B gitu ya. Itu istilahnya begitu ya. Jadi harus pinter-pinter nih ngomongnya, gaya bahasanya harus disesuaikan ya. Next. Ya, ini kita skip aja. Next. Nah, punya distinctive personality, harus punya gitu ya. Kalau tadi saya ilustrasikan tadi di awal, saya pengen Anda kenal saya sebagai orang yang kreatif. That's why my presentation background is warnanya ungu, bukan standar corporate. Kalau hari ini saya bicara di depan Kalbe Management harus pakai standar corporate ya, putih atau hijau gitu. Tetapi kalau hari ini saya ingin Anda mengenal saya sebagai orang yang kreatif, saya mengilustrasikan warna ungu sebagai my association. Begitu juga dengan brand ya. Contoh khusus di McDonald itu khas ya. Kalau kita ingat ya, McDonald itu kuning dan merah ya. Jadi dia punya ciri-ciri khasnya ya. Next. Begitu juga Google. Google ingin dikenal sebagai apa? Ya, dia ingin dikenal sebagai perusahaan yang tidak playing by the rules. They know how to have fun gitu ya. Sehingga dia juga cukup playful ya dalam mendefine dia punya logo-logo dan memainkan logo-logo ini sesuai dengan ini ya sasaran yang ingin dicapai. Ya, next. Ya, ini juga tadi selain kita bicara dengan bahasa yang tepat, kita juga harus hadir ya di channel yang tepat ya. Jangan misalnya nih ya, konsumernya sukanya nonton iklan hanya di Instagram misalnya. Terus kita tayangkan materi iklan kita misalnya di TV sinetron yang notabene nggak pernah dinonton ya. Itu kira-kira seperti itulah. Kita harus present di right media. Ya, next. Nah, next lagi ya. Nah, ini menarik ya. Ini poin terakhir yang pengen saya sampaikan ke kalian ya. Creating memorable user experience ya. Zaman sekarang nggak cukup brand itu bicara one way ya. Dia harus mengengage konsumernya ya. Nah, ini cara unik ya. Yang saya ingin tampilkan, coba dia boleh diputar.
di stop ya. Ya, boleh di stop. Ya, jadi ini ya salah satu user experience yang dibuat oleh Coca-Cola karena mereka mau diasosiasikan dengan brand yang menawarkan happiness gitu ya. Jadi dengan cara unik, kreatif dan tidak biasa mereka melakukan ini promotion happiness machine ya. Next. Ya, ada juga KitKat ya di mana mungkin kita nggak punya waktu untuk go through ini, tapi intinya kalau KitKat itu global campaign-nya kan itu adalah take a break ya, take a break. Makanlah KitKat. Nah, di dunia yang semua orang sangat WiFi gitu ya, mereka justru untuk menghidupkan essence dari kampanye dia bikin no WiFi zone ya. Jadi di zona itu orang-orang bisa lebih interaction ya, social interaction, tidak hanya sibuk dengan gadgetnya sendiri ya. Oke, jadi as a recap ya, ada 7 step ya untuk membuilding brand supaya bisa strong dan bisa menjadi sustainable ya. Silakan Dea. Yang pertama harus punya strong purpose and mission. Kita punya clear targeting, siapa sih yang kita mau tuju ya. Next. Kita harus selalu inovasi, keep up with the trend. Kalau bisa kita menjadi trendsetter ya. Lalu bonding dengan consumer in their language. Kita punya distinctive personality yang berbeda, ya, tidak sama-sama sepatu, tapi Nike ini, Adidas ini, ya. Yang keenam harus hadir di mana konsumer itu hadir, ya. Dan terakhir adalah creating memorable user experience yang akhirnya itu nancep, ya. Itu yang tadi ya, yang terakhir menurut saya yang Coca-Cola itu, ya, itu mengalahkan dari bagi orang yang interact ya di situ akan mengalahkan iklan-iklan Coca-Cola. Mungkin iklan bisa berganti setiap tahunnya. Konsumen mungkin nggak ingat iklan Coca-Cola yang mana ya gitu. Tapi dia ingat, oh Coca-Cola pernah nawarin pizza loh buat saya dari vending machine. Saya pencet mau beli cuma 1 botol Coca-Cola, keluarnya 6 botol and things like that ya. Itu sangat berkesan lah buat konsumer ya. Oke, itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih atas attention-nya. Ya, jadi hari ini mungkin pada kesempatan ini saya juga ingin mengencourage ya, kalian yang memang punya passion dan interest ya untuk bekerja ya di dunia brand management. Ya, sesuatu yang asik lah pokoknya. Ini silakan kalau ada yang tertarik dan ingin mencoba brand management di KB itu seperti apa, ya silakan kalau ada bisa menayangkan, bisa reach out ke kita melalui LinkedIn kita dan juga melalui IG kita. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Dara. Terima kasih banyak Bu Feni atas pemaparannya yang sangat menarik nih. Saking menariknya, mungkin teman-teman di sini nggak ada yang ngantuk atau keskip sedikit pun nih Bu. Makanya dari tadi di chatbox juga rame banget, udah banyak yang bertanya. Jadi mungkin langsung aja kali ya kita masuk ke sesi Q&A untuk sesi masterclass pada hari ini. Silakan, mungkin udah ada yang raise hand nih dari Michael Liu, ingin langsung di unmute aja. Mic-nya silakan. Baik. Selamat sore Ibu dan selamat sore untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama lengkap saya Michael Tino Liwu. Saya berasal dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Lumayan Bu ya. Yang saya ingin tanyakan, selain dari strategi marketing yang tadi dipaparkan untuk Proma ya, bagaimana strategi marketing yang dijalankan oleh Kalbe sampai saat ini sudah menginjak 50 tahun. Kemudian pertanyaan kedua, kenapa sih Kalbe ini kita membeli obatnya itu harus dia tuh tanpa resep dokter? Apakah ada sesuatu yang khusus atau gimana, Bu? Terima kasih. Selamat sore. Oh, oke. Baik. Terima kasih Michael atas pertanyaannya.
Jadi tadi pertanyaan pertama adalah apa sih strategi marketingnya KB ya. Jadi tadi saya pikir kalau KB ini perusahaan yang sangat berorientasi terhadap brand ya. Buat kita brand itu penting. Kita menjaga, kita building our business melalui brand ya. Jadi kita tadi tuh banyak sekali ilmu-ilmu mengenai brand management yang kita terapkan ya dalam day to day kita ya. Bagaimana ini bisa brand kita selalu menjadi yang terdepan, terutama dan juga menjadi selalu nomor satu. Ya. Tadi selain brand, ya penting juga untuk punya strategi distribusi, ya. Karena di Indonesia itu kita tahulah, maksudnya kompleks ya. Toko itu begitu banyak. Anda tahu nggak di Indonesia itu kalau kita ngomong toko kelontong aja itu ada 2,5 juta toko, ya. Jadi kita punya kesempatan produk kita tersedia di 2,5 juta toko kelontong tersebut. Ya, cuman untuk memanage 2,5 juta itu tidak mudah, ya. Bayangkan ya, maksudnya toko itu kompleks lah ya. Kalau saya bisa ngomong seharian mengenai distribusi ya. Tapi maksudnya intinya kalau di Indonesia itu Anda pengen bagus ya Anda harus punya brand yang kuat dan Anda juga harus jago menguasai peta distribusi produk ya. Itu. Lalu untuk yang kedua, kenapa produknya harus pakai resep ya? Itu memang aturan ya. Kalau kita berkaca kepada aturan pemerintah, obat itu di Indonesia diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori ya. Jadi ada obat dot merah. Jadi kalau Anda beli obat ada label dot merah dengan tulisan K di dalamnya. Itu tandanya obat yang hanya bisa dibeli kalau kita bawa resep dokter ke apotik, ya tidak bisa dibeli sembarangan, ya. Terus ada juga obat dengan kategori dot biru, ada yang tidak ada dot dan segala macam. Jadi tergantung di mana kategori produk tersebut, ya itu kita harus mengikuti aturan pemerintah gitu. Jadi kalau di KB tidak hanya produk yang seperti tadi saya jelaskan bisa dibeli tanpa resep dokter, tapi kita juga banyak produk-produk lain yang butuh penanganan yang berbeda gitu. Itu Michael, semoga menjawab. Terjawab Ibu, makasih banyak Ibu. Oke, terima kasih Kak Michael atas pertanyaannya. Terima kasih juga Bu Feni sudah menjawab dengan sangat pastinya terjawab nih ya Kak Michael atas pertanyaannya. Nah selanjutnya ada lagi nih yang udah resen, mungkin aku pilih dulu yang resen terlebih dahulu ya teman-teman yang sudah bertanya di kolom chat box, nanti akan aku bacakan. Sebelumnya silakan Kak Indah Nitami yang sudah resen, langsung di-unmute saja. Baik, terima kasih Bu Feni. Saya Indah. Sebelumnya tadi saya sudah memberikan pertanyaan di chat box, tapi saya rasa mungkin lebih menarik kalau saya tanyakan langsung. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sih budgeting dan campaign via internet saat ini sehingga kita bisa tahu apakah budget yang kita keluarkan itu terkonversi ke sales kita atau enggak. Adakah cara penghitungan yang relevan? Terima kasih. Ya. Memang dunia internet ini berkembang sangat pesat ya. Dan memang sayangnya kalau saya sebagai pelaku industri, saya melihat belum banyak talent yang ada di dunia internet atau digital ya. Dan pelaku industri pun jujur ya, kita semua masih belajar ya, tapi kelebihan dari internet marketing atau digital marketing perbedaannya gini aja sih, simple, lebih measurable ya. Jadi saya tahu saya bisa beli misalnya spot iklan, ya, saya bisa beli dengan dana hanya 50 juta, itu saya bisa dapat, ya, selama saya jelas dan saya bisa tepat sasaran ya, dengan 50 juta misalnya saya bilang, oh saya mau menyasar promo ke orang usia 20 sampai 25 misalnya di kota Jakarta misalnya, saya bisa melakukan itu, gitu. Tetapi kalau di TV nggak bisa kan, di TV itu perlu dana ratusan juta, miliaran rupiah gitu ya, puluhan miliar rupiah, dan kita tidak bisa seleksi ya. Saya nggak bisa beli TV misalnya hanya untuk di Jakarta ya, itu udah impossible. Biasanya udah tayangnya nasional gitu.
Ya, jadi memang ada perbedaan dan kelebihannya tadi itu ya, kalau di internet, di digital itu kita sangat bisa very targeting dan sangat measurable. Measurable-nya begini, saya bisa tahu ya, kalau saya taruh dana 50 juta untuk Proma, ya, yang nonton iklan saya berapa sih? Saya bisa tahu. Yang ngelihat cuma sekelibet, ya hanya langsung skip berapa sih? Saya bisa tahu, gitu ya. Itu the beauty of internet. Kalau di TV saya nggak bisa tahu, ya. Saya taruh duit puluhan miliar, siapa yang nonton ya? Dilihat nggak ya iklannya, gitu. Nah itu tidak ada yang bisa tahu, ya. Cuman memang tadi menjawab pertanyaannya Indah. Kalau ditanya bagaimana mengkorelasikan itu dengan sales, nah ini masih tricky, ya. Tricky sekali karena untuk kebanyakan kategori, saya taruh iklan di YouTube. Apakah orang yang nonton YouTube ini bisa langsung beli produk saya? Ya, itu mungkin susah di measure. Makanya kita believe tetap is a marketing mix, 360 degree marketing. Kita jarang ya di brand itu, misalnya cuma doing satu kaki, misalnya, oh ya udahlah saya cuma beriklan di digital. Itu untuk brand-brand besar biasanya kita tidak akan ambil that risk, ya. Kita tetap akan mengcombine, ya, karena kita percaya di Indonesia itu dengan geografi seperti Indonesia itu tidak bisa hanya di digital doang, karena yang menggunakan digital paling berapa persen sih, gitu. Kalau kita ngomong remote areas, terutama ya di rural area, secondary cities, mereka tetap nomor satu adalah TV, nomor dua adalah radio, karena buat mereka internet itu still luxury. Saya punya duit, saya baru beli data. Saya nggak punya uang, saya boro-boro baca Facebook saya, boro-boro saya buka YouTube, gitu. Mendingan saya nonton TV, gitu ya. So for a big brand, kita tidak akan melakukan one-sided. Ideally, we have capability untuk melakukan tadi 360 degree marketing, di mana semua ini dari channel-channel yang berbeda ini saling mendukung satu dengan yang lain. Ya, tetapi banyak juga di dunia internet digital marketing itu kita sudah mulai lebih banyak kalau ngomong sales ya, udah langsung aja di e-commerce. We spend huge amount of money di marketplace. Ya, dan marketplace seperti Tokopedia, seperti Shopee itu ya they work with us, they work with brand owners seperti kita gitu ya, untuk bagaimana sama-sama menumbuhkan sales atau bisnis di toko mereka gitu. Nah, itu sudah mulai dan lebih measurable. Kita bisa tahu juga kalau saya spend misalnya X amount of money di Shopee, hasilnya berapa? Itu saya bisa ukur gitu. Semoga menjawab, Indah. Oke, baik. Jadi sangat menarik ya Kak Indah jawaban dari Bu Feni. Jadi di mana perkembangan zaman ini udah sangat digitalisasinya tuh sangat pesat gitu ya Bu, dan jadinya mempermudah juga nih dari para brand untuk mengecek kira-kira impact dari brand yang mereka ciptakan itu sudah sebagus apa gitu, bisa direview terlebih dahulu karena kemudahan akses tadi dari digital yang sudah bisa diakses. Seperti itu. Selanjutnya mungkin ini akan aku jawab pertanyaan dari kolom chat box dulu ya teman-teman. Ada pertanyaan dari Lili Agustianto nih. Aku singkat sedikit, pertanyaannya adalah tentang bagaimana cara mempertahankan konsistensi nih dari contohnya brand Proma yang mana sudah berusia 50 tahun tapi setelah mengikuti berbagai inovasi dari tuntutan inovasi itu tetap tidak merubah pemahaman publik nih atau masyarakat tentang brand itu sendiri. Itu bagaimana Bu? Oke, thank you. Pertanyaan yang bagus sekali ya. Memang dari tadi saya selalu keep repeating saying tidak mudah ya untuk menjaga brand yang legendaris, sudah besar dan umurnya sudah panjang ya. Makanya perlu kalau di kita itu kita punya setiap brand kita punya yang kita namakan brand book. Brand book itu istilahnya seperti Bible ya, seperti Bible ya, guidance ya. Jadi siapapun misalnya orang yang pegang Proma, brand manager yang pegang Proma itu kan bisa berganti-ganti ya. Bisa hari ini saya, misalnya mungkin tahun depannya diganti orang, ya itu bisa, anything is possible.
Tapi kan itu back end ya, yang konsumer tidak lihat. Yang konsumer lihat adalah brandnya. Nah tadi untuk penting sekali memang ya, that's a very good point ya. Penting sekali kita punya konsistensi di brand, ya. Dan untuk menjaga itu, kita punya yang tadi namanya brand book. Di dalam brand book itu kita laying down all the key strategy. Terus kita sampai punya ilustrasi personality yang mau dibangun untuk Promah itu seperti apa, gitu ya. Misalnya even guidance untuk developing communication materials-nya seperti apa. Bahwa misalnya, Promah itu identik dengan warna hijau, for example gitu ya. Tidak boleh keluar dari warna hijau. Itu juga masuk di dalam brand book kita. Dan itu menjadi pegangan sehingga siapapun yang memanage Promah, mau hari ini saya, mau besok itu orang lain, atau orang lain lagi berganti lagi, itu tetap mengacu ke kiblat yang sama. Ya. Itu. Dan yang kedua, kita rutin ya melakukan brand health check. Ya, kita cek ini brand aku nih di mata konsumer seperti apa? Apa sih yang nempel dengan Promah misalnya gitu ya? Apa yang dikenal oleh konsumer mengenai Promah atau apa yang dikenal oleh konsumer mengenai Coca-Cola for example gitu ya. Nah, itu untuk brand-brand besar I believe ya, termasuk kita lakukan itu di KB. Kita rutin melakukan brand health check untuk make sure whether we are on the right track or we are off the track. Kalau udah off the track, we have to do something untuk balikin lagi supaya di track yang benar. Makanya kalau kalian lihat misalnya McDonald ya konsisten ya around the world ya logonya ya begitu, ya kan? Atau Coca-Cola over the time ya logonya begitu. Tentu perlu diperbaiki supaya nggak kelihatan jadul, itu penting banget gitu. Tetapi itu tidak dilakukan drastis gitu ya, nggak seperti hitam langsung ganti jadi putih kan enggak. Itu very subtle sehingga konsumer itu merasakan oh ya brand ini berinovasi, developing, tetapi tidak membuat konsumer akhirnya tidak mengenal brand itu sama sekali. Begitu. Semoga menjawab. Oke, terima kasih Bu. Jadi seperti itu ya Lili, mungkin siapapun nih yang menghandle atau sejauh apa waktu berlalu, tapi yang penting ada key visual itu sendiri dari brand itu yang udah tertanam di otak para masyarakat gitu. Jadi kalau misalnya orang ingetnya Promah ini warnanya hijau, tiba-tiba berubah jadi merah, orang jadi nggak kenal gitu ya. Oke, sangat menarik Ibu jawabannya, dan selanjutnya akan saya bacakan lagi pertanyaan dari Winazima Harit. Apa sih strategi dan visi misi dari Kalbe Pharma untuk mempromosikan produk untuk dapat terus memasarkan produk di era digital dan online seperti saat ini? Ya, tadi kata kuncinya kita harus hadir di mana konsumer kita hadir, ya. Jadi kalau misalnya konsumer kita memang adalah pengguna setia Instagram misalnya gitu ya, anggap gitu ya. Ya kita harus berkomunikasi dengan mereka lewat cara Instagram. Itu satu. Dan yang kedua yang menarik gini, terutama di push dari pandemi. Ya, kita melihat pasien, konsumer itu mereka menghindari rumah sakit. Ya, karena mereka takut pergi ke rumah sakit, takut terpapar virus. Ya. Makanya sejak tahun 2020 telemedicine itu booming, teleconsultation itu booming. Ya, orang bisa chat dengan dokter, ya, lewat banyak health platform ya, ada Klik Dokter, ada Halodoc dan sebagainya. Itu booming sekali sejak pandemi, ya. Nah, di KB pun kita punya satu anak perusahaan, ya, yang memang bidang bisnisnya di situ, yaitu tadi Klik Dokter, ya. Itu salah satu cara atau strategi dari KB supaya tadi mengikuti perubahan pasar, perkembangan pasar, dan tadi kalau memang pasar maunya ngomong dengan dokter lewat telemedicine, lewat health platform, kita punya channelnya gitu. Tapi tidak hanya eksklusif di Klik Dokter ya, tapi misalnya kita juga bekerja sama dengan health platform yang lain, Halodoc, Hello Sehat dan sebagainya, karena masing-masing tadi misalnya Hello Sehat atau Klik Dokter masing-masing punya komunitasnya mereka sendiri-sendiri yang berbeda-beda. Sedangkan misalnya kayak Promah anggap ya kan tentunya konsumer kita ada juga di komunitas Hello Sehat, ada juga komunitas Klik Dokter. Jadi kita
tadi itu ya, yang maksud saya kita harus present di channel di mana konsumer itu eksis, ya, and vice versa. Kita sebagai perusahaan juga harus keep innovating tadi untuk mengikuti permintaan konsumer. Kalau hari ini konsumer maunya lewat telemedicine, ya saya banyak menuangkan budget saya untuk di telemedicine misalnya, something like that. Oke, baik. Jadi intinya kita harus mengikuti pasar ya, Bu. Di mana pasar itu berada, kita harus berinovasi juga tuh di tempat tersebut. Jadi kita nggak ketinggalan. Oke. Selanjutnya mungkin dua pertanyaan terakhir ya dari mungkin Shiren nih yang sudah resen juga, silakan. Ya, terima kasih Mbak Dara. Selamat siang Bu Feni. Saya ingin tanya, jadi kan saat ini saya bekerja di sebuah startup company sebagai marketing communication, di mana tugas saya ini memang membangun brand awareness maupun marketing campaign. Nah, menurut Bu Feni ini sebagai orang brand, masa yang paling sulit untuk brand itu saat awal membangun brand atau mempertahankan brand tersebut? Dan bagaimana sih tips and trick dari Bu Feni untuk melewati masa-masa sulit tersebut? Terima kasih. Oke, pertanyaan menarik ya. Menurut saya masing-masing punya tantangan tersendiri, tantangan yang berbeda. Mungkin tidak bisa dibandingkan malah. Saya pernah bekerja di brand yang kecil. Brand kecil, brand baru, nggak dikenal, duitnya, budget promosi juga kecil. Gitu. Dan saya juga banyak juga pengalaman menangani brand-brand yang besar, ya, yang mungkin tadi udah market leader, position brand yang saya pegang itu far above brand-brand pesaing. Itu saya juga banyak juga pengalaman di situ. Dan to be honest, menurut saya tidak bisa dibandingkan dan masing-masing punya tantangannya tersendiri, ya. Kalau brand kecil itu kan biasanya masih ngomongin bagaimana orang kenal brand kita, ya kan? Sedangkan kalau di brand besar tantangannya adalah biasanya nih kalau udah besar mau growth lagi itu kan nggak gampang, ya nggak gampang. Kalau udah besar mau lebih besar lagi bagaimana caranya? Belum lagi kalau biasalah kalian pasti pernah dengar pepatah kan, semakin tinggi pohon, anginnya semakin kencang bertiup, ya. Jadi udah besar itu makin banyak gitu ya orang yang inilah mau men-challenge kita gitu ya, orang yang mau menggerogoti pasar kita gitu. Jadi sekali lagi tidak bisa dibandingkan, masing-masing punya tantangannya tersendiri, ya. Tetapi dan punya keasikannya sendirilah. Saya punya, nanti kalau punya waktu bisa chat pribadi ya, maksudnya saya punya banyak sekali pengalaman di mana saya tuh ngurusin brand kecil, jungkir baliknya itu brand kecil, tapi asik. Sampai hari ini justru pengalaman itu yang menjadi bekal buat saya. Ketika saya memanage brand besar itu, ilmu yang saya dapat dari ketika memanage brand kecil itu bisa saya terapkan. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau ditanya tips and trick, tadi ya, mungkin bisa balik nanti ke materi presentasi saya, ada 7 trik ya, selama kalian mengikuti trik tersebut, regardless of the scale, ya mau scale-nya kecil, mau scale-nya besar, selama mengikuti itu, menurut saya brand itu akan menghasilkan usaha tersebut. Ya, semoga menjawab ya. Oke, terima kasih Bu atas jawabannya. Mungkin kita satu pertanyaan lagi ya Bu, dari Ihsan nih. Jadi bertanya bagaimana kita sebagai UMKM baru dalam membuat brand produk kita agar dapat sustainable untuk bersaing dengan kompetitor besar lainnya, terutama mereka yang sudah besar dananya. Itu kira-kira ada tipskah dari Bu Feni bagaimana agar dapat berkolaborasi dengan pabrik besar? UMKM ya? Saya tahun lalu saya bicara di depan puluhan atau ratusan malah ya para pelaku UMKM. Waktu itu kita ada acara
diprakarsai oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan ya. Jadi pesertanya itu adalah pelaku pasar UMKM ya. Menurut saya kalau UMKM itu gini, Indonesia itu kalau suruh bikin produk jago. Tapi disuruh marketing mungkin masih harus terus memperbaiki diri, mengemasnya. Beda dengan misalnya negara-negara maju ya. Kalau kalian misalnya lihat Jepang ya. Marketingnya jago. Misalnya, dan Jepang itu sangat percaya terhadap penampilan. Jadi tadi di awal kan saya bilang, maksudnya walaupun kita sebetulnya nggak boleh ya judge the book by its cover, tapi realita di society begitu gitu. Sebelum kita mau membeli sesuatu, penampilan dulu. Makanya orang Jepang sangat-sangat concern terhadap packaging produk, ya, karena itu yang pertama yang touch dengan konsumer, yang dilihat sama konsumer sebelum dicoba produknya kan penampilan dulu, ya. Dia lihat dulu ini produk menarik nggak sih gitu. Kalau sudah ada interest tadi, sudah ada ketertarikan, dia beli baru dia coba, ya kan. Urusan rasa atau hasil urusan kedua. Tapi yang penting kan gimana nih konsumer beli dulu, coba dulu produk kita. Tak kenal maka tak sayang gitu. Nah, sayangnya di Indonesia, menurut saya, packaging mungkin hari ini bukan menjadi prioritas. Banyak pelaku, misalnya industri makanan kecil, ya, yang memprakarsai UMKM. Kalian lihat aja, bungkusnya sederhana. Padahal mungkin rasa loh ya, rasanya mantep gitu. Tetapi karena mungkin penampilan, sekali lagi ya, penampilan akhirnya, aduh, nggak nafsu nih beli produk ini. Atau misalnya belakangan ini kan banyak tuh kampanye mengenai tempe, ya. Coba kalau tempe di Indonesia, ya di pasar murah kan harganya, makanan rakyat. Tapi ketika tempe itu dikemas dan diekspor ke Amerika, ke Jepang, wow, itu menjadi makanan luxury loh. Padahal modalnya mungkin sama ya. Modalnya sama-sama tempe, kacang kedelainya sama gitu. Cuman kenapa di situ tempe itu bisa harganya 3-4 kali lipat mungkin dibandingkan di sini yang notabene orang Indonesia bosen gitu ya makan tempe gitu ya. Nah, itu sekali lagi di situ mereka sangat mempromosikan itu ya the health benefits of tempe. Gimana cara mengolah tempe menjadi makanan yang nutritional dan inilah segala macam lah ya, bombastis apa tuh klaim kesehatan yang terkait dengan tempe. Itu kan part of their marketing program ya, supaya tempe itu menjadi sesuatu makanan yang nilainya tinggi di situ. Tapi di sini pernah nggak kita nih misalnya yang nggak ada, karena tempe itu is a product, not a brand. Coba atau misalnya telur ya, telur. Ini menarik juga. Telur itu hari ini jangan telur deh, mungkin pisang. Ya. Kalau bagi yang pernah tahu ada pisang labelnya Sun Pride. Ya. Tapi banyak juga pisang nggak ada labelnya. Tapi harga pisang Sun Pride mungkin harga per kilonya lebih tinggi dibandingkan pisang di pasar dari petani yang kita nggak tahu gitu. Dan Sun Pride sebagai perusahaan, dia pouring money kan untuk developing Sun Pride as a brand. Kenapa Sun Pride itu pisang yang bagus gitu loh. Ya, jadi tadi, jadi balik ke pertanyaan, kalau menurut saya UMKM itu celahnya harusnya banyak kalau mulai menerapkan ilmu branding, ilmu marketing, ya, tidak hanya pinter memproduksi produknya, ya, hanya sebagai manufacturer, ya, tetapi mesti belajar tadi ilmu memasarkan produk UMKM itu sehingga pelaku UMKM tadi bisa ini ya, maksudnya value ya, harga yang nempel dengan produk UMKM itu bisa naik.
Itu. Ya. Oke, wah menarik banget nih menjawab pertanyaan terakhir dari Khairul Ihsan ya tadi. Semoga terjawab Ihsan. Jadi mungkin yang pertama itu first impression itu penting ya Bu. Gimana pun juga publik itu masyarakat akan melihat packagingnya dulu nih. Kalau emang udah menarik, nempel di otak, pasti jadi penasaran, pengen coba rasanya. Syukur-syukur nih kalau rasanya emang enak, jadi ada repetition, bisa beli lagi gitu next time. Jadi itu teman-teman. Dan juga yang mungkin penting adalah dari brandnya, jadi kita sudah memberikan label, jadi lebih yakin gitu ya untuk membelinya dibanding yang tidak ada labelnya. Oke deh, terima kasih banyak Bu Feni. Tadi merupakan pertanyaan terakhir di sesi Q&A Masterclass pada hari ini. Izinkan saya untuk menjelaskan beberapa info nih terkait event mendatang dari MyEdusolve. Jadi pada tanggal 19 sampai 20 November 2021 nanti kita akan mengadakan virtual job fair secara virtual tentunya, jadi mudah untuk diikuti oleh seluruh job seeker seluruh Indonesia, tapi syaratnya hanya satu, kalian harus memiliki sertifikasi Microsoft. Tapi bagi kamu yang belum memiliki sertifikasi Microsoft, jangan khawatir, karena MyEdusolve sedang mengadakan giveaway, yaitu membagi voucher dari ujian itu sendiri. Ujiannya apa dan caranya gimana? Kalau teman-teman kepo, boleh banget langsung lihat di Instagram MyEdusolve, langsung klik aja di highlight-nya giveaway. Nanti teman-teman kalau misalnya menang bisa dapat kesempatan nih untuk ikut ujian sertifikasi Microsoft Certified Fundamental-nya.